Pukul 5 sore, sebelum waktu berbuka puasa. "Dri, tolong beliin es batu di warung," teriak ibu dari dapur. Sebenarnya ia mendengar dengan jelas suara ibunya yang memanggilnya barusan. Tapi seolah tak peduli, dia kembali fokus pada gadgetnya. Hingga beberapa saat kemudian, ibunya tiba di kamar gadis itu. "Dri, ini tolong balikan ibu es batu, bentar lagi udah mau buka puasa," kata ibunya begitu lembut. Namun sepertinya gadis itu tetap tak ingin pergi. "Ah ibu, ini kan puasa, capek bu," kata gadis itu sambil malas. Mendengar jawaban anaknya, si ibu lantas keluar kamar dan membiarkan anaknya beristirahat. Gadis itu hanya menatap kosong melirik belakang ibunya yang perlahan menghilang seiring pergi keluar kembali menuju dapur. Kamar itu kembali sunyi lantaran gadis itu tampak mengantuk dan terlihat merebahkan diri ke atas tempat tidurnya. Hawa panas begitu terasa, meskipun hari telah menjelang senja, memaksa gadis yang diakrab disapa Henry itu menghidupkan pendingin ruangan hingga suhu terendah. Hingga tak lama kemudian, ia terlarut dalam lelap dan melupakan kegerahan yang tadinya terasa. Menit berlalu, tak disangka beduk maghrib penanda usainya ibadah puasa hari itu hanya tinggal menunggu menit terakhir. Gadis itu pergi keluar kamarnya, berlari kecil menuju dapur. Matanya melirik ke semua arah, mencari seseorang yang tadi memintanya membantunya, yaitu ibu. "Bu," kemudian duduk di meja makan. Tampak seolehnya tudung nasi yang sudah rapih di atas meja itu. Tapi tak dijumpai sang ibu. Hatinya mulai resah. Itu terlihat saat ia menopang dagunya, seperti berpikir dan menerka kemudian kemungkinan di mana ibu sekarang berada. Apa ibu pergi ke warung? Sebaiknya aku susul aja deh. Tak butuh waktu lama, ia sudah sampai di warung dekat rumah. Namun dari kejauhan tidak ada sosok yang ia cari. Tapi gadis itu tetap mendekat memastikan. "Bu, apa tadi ibu saya kemari?" tanya Indri pada ibu-ibu pemilik warung. "Iya Indri, tadi ibu kemari ke sini. Dia beli es batu, terus langsung pulang," jelas si pemilik warung. Tampak gadis itu menunduk tak senang mendengar jawaban barusan, karena jelas-jelas ibunya tidak ada di rumah. Ia kembali memberikan tempat yang mungkin sekarang ibunya berada. "Baiklah, kalau begitu Indri pulang ya bu, terima kasih." Dan si pemilik warung hanya tersenyum membalasnya. Bertambah risau hatinya, berjalan agak goyah pulang ke rumah. Ia tahu kalau ibunya tidak ada di rumah, bahkan saat ia tiba nanti. Kemana lagi harus ia cari? Sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Gadis itu pulang sendirian, menyusuri sepanjang jalan, pulang sampai sekali melirik ke arah rumah tetangga. Barangkali ibunya masih mengobrol dengan para ibu tetangga, tapi tak ada. Saatnya berbuka puasa, diliriknya aloji di tangannya. Terlihat semburat senyum di sana. Tampaknya itu bukan jam tangan biasa. Ya, memang bukan. Itu adalah hadiah pemberian ibunya saat ulang tahunnya yang ke-17 minggu lalu. Tepatnya hari ketiga puasa. Ya, gadis bernama lengkap Indri Ramadhania itu lahir bertepatan dengan hari-hari berat sang ibu yang tengah berpuasa. Matanya merah sekarang. Kemudian gadis itu berlari pulang ke rumah. Berjarak 3 buah rumah dari tempatnya berdiri sekarang, dilihatnya rumahnya ramai orang. Aneh, perasaan apa ini? Takut.
Setelah itu buyarlah pikiran gadis itu. Bayangan negatif yang sedari tadi berusaha dijauhkannya dari kepala, sekarang berkumpul menakuti gadis itu. Ada apa ini? Teriaknya dalam hati. Matanya terbelalak. Perasaan cemas dan hawa yang dingin, suasana senja, dan rumah yang didatangi para tetangga. Jangan-jangan ia mematung di depan pintu saat seorang bibi dari ibunya memeluknya. Pecah tangis gadis itu. Orang-orang hanya dapat melihat, seolah tak ada yang dapat membantu menenangkannya. Lalu sang ibu dengan nada bicara hampir terdengar mencoba memberitahukan Indri perihal semuanya. Indri, ini bibimu, ibu kedua kamu, bibi sayang kamu, sama seperti anak bibi sendiri. Mulai sekarang kamu minta apa aja bilang sama bibi ya. Namun gadis itu tampak bingung dengan tatapan kosong. Mati rasa sekujur gadis itu memucat wajahnya. Sang bibi yang duduk di sampingnya sebagai penguat hanya dapat melihat tanpa berkomentar. Hingga benar saja tak lama kemudian tumbuh sejak tadi itu terenyuh jatuh ke lantai. Untung sang bibi sigap menangkapnya. Ditepuknya, pipi gadis itu mencoba menyadarkannya. Dri, hei, nak, bangun. Dri, bangun. Ibu, apa ini cuma mimpi? Katanya begitu tersadar dari tidur. Gadis itu tampak sangat kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Benarkah ibu? Oh iya ibu, teriaknya dalam hati lalu melompat dari tempat tidur dan berlari ke dapur. Ibu, teriak gadis itu. Ya, ada apa? Ada apa ini? Berlari dan dipeluknya ibu saat itu juga. Itu sayang ibu. Berdua itu lalu duduk di kursi meja. Dengan mata yang berair, Indri minta maaf pada ibu. Bu, maafin Indri ya. Indri udah nakal, gak mau nurutin kata-kata ibu. Tadi buat bantuin ibu beli es batu. Indri janji gak bakal nakal lagi. Indri minta maaf, Bu. Gadis itu sekarang tersadar bahwa belajar dari mimpinya tadi, entah seberapa beratnya halangan saat seorang ibu mintamu melakukan sesuatu, janganlah menolak dan berkata tak mau. Bersyukurlah saat masih ada orang yang hendak meminta bantuanmu. Itu artinya dirimu dan hidupmu masih berarti. Hingga tak ada yang memintamu lagi, saat itu hidupmu hampa, kosong. Setidaknya begitulah yang disadari dan syukuri bahwa ini bukan puasa terakhirnya bersama orang terkasihnya.